Hai semua sobat film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, sesuai judul video kali ini kita akan bahas alur cerita film horor Indonesia, yaitu Susana, Malam Jumat Kliwon. Film ini merupakan remake dari film asli Susana dengan judul sama yang rilis tahun 1986. Film ini akan menceritakan balas dendam sosok Sundel Bolong yang gentayangan setelah ia tewas karena santet. Oke, let's talk about it. Tak lama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan ini dia, Susana, Malam Jumat Kliwon. Ya, film ini berlatar di tahun 1986. Di sebuah desa, terlihat para warga sedang asik menyaksikan kemeriahan pertarungan di dalam genangan lumpur. Lalu muncul perempuan kembang desa yang bernama Susana, yang mencoba menyemangati kekasihnya bernama Surya. Ini orangnya. Senang melihat ada Susana, Surya pun langsung semangat tanding, dan dia berhasil memenangkan pertarungannya. Surya kemudian mendapatkan seekor kambing sebagai hadiahnya. Dia bilang kambing ini nantinya akan dijual sebagai mahar untuk perkawinan mereka. Malam harinya Surya mengantar Susana pulang ke rumah dan menemukan kedua orang tuanya didatangi oleh anak buah Raden Aryo, yang ternyata ayahnya Susana punya hutang yang sangat banyak terhadap Raden. Orang itu datang untuk menagih hutang atas perintah majikannya. Surya kemudian mencoba membela Susana dengan menawarkan kambing miliknya sebagai awal cicilan, dan mereka sepakat lalu berkata akan datang kembali dalam 3 hari. Ayahnya Susana merasa heran kenapa Raden Aryo mendadak mengajaknya untuk makan-makan di rumahnya. Namun Raden menjawab di sini dia tidak membahas soal hutang. Raden Aryo menjelaskan bahwa dirinya sudah mempunyai segala yang dia inginkan, terkecuali keturunan. Ya, Raden Aryo selama menikah dengan Minati belum juga dikaruniai anak. Raden Aryo juga melihat Susana yang sudah dewasa dan sudah pantas untuk menikah. Maka dengan hal ini, Raden menawarkan Susana untuk menikah dengan Raden Aryo, jika rumah dan harta lainnya tidak disita. Raden Aryo sangat ingin punya keturunan atau anak dari Susana. Susana pun harus terpaksa memenuhi tawaran Raden demi nasib kedua orang tuanya. Lalu keesokan harinya mereka sepakat untuk menikah. Malam itu pernikahan mereka berjalan dengan meriah. Tak lama kemudian, Surya datang dengan keadaan sedang mabuk mengacaukan pernikahan mereka. Karena Surya sangat marah dan tidak terima Raden Aryo mengambil Susana dari dirinya, Surya pun ditangkap dan disiksa oleh Raden Aryo. Susana yang tak tega melihat Surya terus disiksa memohon kepada Raden untuk tidak membunuh Surya. Dia berjanji akan menuruti semua keinginan Raden, yang akhirnya Raden memaksa Susana untuk berhubungan di malam pertamanya. Dan hal ini jelas bikin cemburu Minati. Keesokan harinya, Susana ketika sedang tertidur dikejutkan dengan sesuatu yang bergerak di balik selimut. Setelah dibuka, Susana begitu histeris. Yang dilihat itu ternyata adalah ular yang jumlahnya begitu banyak. Singkat cerita, Raden Aryo mengadakan syukuran panen raya. Di saat itu juga Raden meminta doa kepada seluruh warga bahwa sekarang Susana sedang mengandung anak yang selama ini ia idamkan. Terlihat di sana, Surya mendengar hal itu langsung pergi dengan hati yang sangat hancur. Di tempat lain, Minati datang ke tempat dukun yang bernama Kijaya. Ia mengatakan bahwa santet ular yang dikirimkan tidak berefek sama sekali. Minati meminta kepada Kijaya untuk mengirimkan santet yang lebih kuat agar Susana lebih menderita. Sedangkan Susana ketika sedang bersantai, ia merasakan gak enak di tenggorokannya. Dan di luar nalar, Susana memuntahkan dan mengeluarkan rambut yang begitu panjang dari tenggorokannya. Susana kemudian pergi ke sebuah pasar tradisional. Ia pun melihat Surya yang sekarang bekerja menjadi kuli panggul. Susana kemudian menghampiri kekasihnya ini. Melihat kekecewaan Surya, Susana pun bercerita bahwa ia terpaksa menikahi Raden Aryo demi melunasi hutang ayahnya. Karena jujur, sebenarnya Susana masih sangat mencintai Surya.
Susana pun bercerita bahwa akhir-akhir ini ia sering kali mengalami hal-hal yang mengerikan dan merasa dirinya telah disantet. Lalu ia meminta tolong kepada Surya untuk mencari tahu soal santet ini. Itu makin besar saja perutnya. Sebentar lagi dia mau melahirkan. Singkat cerita, kehamilan Susana mulai terlihat semakin membesar. Hal itu membuat Minati tambah gelisah lalu kembali mendatangi Ki Jaya. Minati meminta santet yang lebih ampuh dan Ki Jaya menawarkan ilmu Banaspati yang akan membuat Susana mati. Tapi syaratnya adalah Minati harus tidur dengan si dukun cabul ini. Dasar dukun cabul. Tapi demi bisa menyingkirkan Susana, Minati pun memenuhi hasrat Ki Jaya. Dan seketika Susana merasa tidak enak badan, lalu ketubannya pecah. Pelayan rumah yang bernama Ratih pun langsung memanggil Maraji untuk membantu melahirkan bayi Susana. Raden Aryo hanya bisa menyaksikan proses lahiran Susana dari luar. Sementara di dalam, mereka merasa ada yang janggal dengan perut Susana. Susana merasakan perutnya yang begitu amat sakit, terus gilanya, si janin yang di perutnya itu pindah ke punggung. Hal itu karena santet yang sedang dikirimkan oleh Ki Jaya. Ya, sontak melihat hal itu, Ratih bersama Maraji menjadi ketakutan. Dan tak lama kemudian, punggung Susana meletus bagaikan balon. Sehingga si bayinya lahir dari punggung dan Susana tewas dengan mengenaskan. Mendengar suara keributan, Raden Aryo pun sontak kaget melihat Susana yang begitu mengenaskan. Dan di saat itu juga, Minati senyum sinis karena senang melihat Susana sudah tewas. Beberapa waktu kemudian, Minati menghampiri Aryo yang masih syok atas kejadian mengerikan terjadi. Si Minati malah menuduh Susana bahwa kejadian ini karena Susana menggunakan ilmu santet untuk menghabisi mereka. Apalagi malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Dia melahirkan di hari apa? Malam Jumat Kliwon. Untuk menarik hati kembali Raden Aryo, Minatilah yang akan membantu proses pemakaman Susana. Dan sebisa mungkin kejadian ini tidak diketahui oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, Surya menghampiri Ratih. Dia menitipkan sebuah jimat untuk melindungi Susana dari santet. Dengan raut sedih, Ratih bilang Susana telah meninggal dunia sewaktu melahirkan bayinya. Ya, Surya begitu terpukul mendengar kabar ini. Masih belum percaya wanita yang ia cintainya sudah meninggal. Malam harinya, Surya pergi mencari makam Susana. Dia ingin membuktikan sendiri apakah benar Susana telah meninggal dunia. Makam Susana akhirnya ditemukan oleh Surya dan langsung membongkarnya. Ya benar, Surya melihat sendiri jasad Susana yang dikubur dengan cara yang tak layak. Surya juga melihat di balik punggung Susana yang telah bolong dan berdarah. Nah, tanpa berpikir banyak lagi, Surya bawa jasad Susana masuk ke dalam sebuah hutan. Sampai di hutan, di sana dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Suara misterius itu berjanji akan menghidupkan kembali Susana, dengan syarat bayi yang dilahirkan oleh Susana sebagai tumbalnya. Aku mau anak yang dilahirkan oleh kekasihmu itu. Demi cintanya kepada Susana, Surya menyetujuinya. Ya, seketika Susana bangkit dari kematiannya. Surya yang tahu Susana hidup kembali langsung memeluk Susana yang baru saja bangkit, namun tidak mengingat apa yang terjadi dengan dirinya. Kamu tidak ingat? Setelah itu ia terus menanyakan bayinya. Kemudian dia mendengar suara bayi menangis, lalu dibarengi munculnya seekor burung gagak. Nah, seketika Susana menghilang, yang ternyata ia sudah berada di depan rumah Raden Aryo. Dia mengintip anaknya yang sedang digendong oleh Ratih. Di saat yang sama, Pak Kumis si tukang bakso lewat, terkejut dan langsung lari karena melihat punggung Susana yang bolong. Tapi si Bang Kumis dihadang oleh Susana di tengah jalan. Kocaknya dia berpura-pura sebagai orang buta. Terus Susana memesan 10 mangkok bakso. Namun dalam sekejap semuanya ludes dan meminta 10 mangkok lagi. Tapi saat si Bang Kumis membuka pancinya, dia takut setengah mati. Karena di dalam pancinya itu ternyata adalah bola mata.
Di saat yang sama pula ada dua orang yang sedang naik motor berteriak melihat Susana. Mereka bilang ada sundel bolong. Nah, penduduk desa pun menjadi ramai. Mereka melaporkan kejadian itu kepada kedua hansip yaitu Japra dan Rojali. Karena suasana semakin rusuh, Japra dan Rojali berjanji untuk menangkap sundel bolong itu, lalu menyuruh para warga untuk segera pulang. Susana kemudian kembali ke hutan dan berbicara kepada Surya. Dia bingung karena mengapa orang-orang memanggilnya dengan sebutan setan. Surya kemudian menceritakan semua kejadiannya. Surya melakukan itu semua demi hidup bersama dengan Susana, bagaimanapun keadaannya. Susana lantas meminta Surya untuk membantunya mencari bayinya. Lanjut pagi harinya nih, Surya kembali menemui Ratih di pasar dan mengajak Ratih untuk masuk ke dalam hutan. Susana awalnya tidak mengingat Ratih sehingga dia menakut-nakutinya. Kemudian Surya datang menenangkan dan mengingatkan bahwa Ratih adalah asistennya. Dia juga orang yang bisa membantunya untuk mengambil anaknya Susana. Ratih pun terkejut bahwa Doro Susana telah bangkit. Setelah tenang, Ratih kemudian bercerita soal bayi Susana. Pernah sesekali dia melihat majikannya itu dengan sengaja menenggelamkan bayi itu. Tapi untungnya Ratih datang di saat yang tepat. Ratih juga pernah melihat Ki Jaya datang ke rumah Raden Aryo. Dia mendengar pembicaraan di antara mereka jika Ki Jaya telah memasang pelindung pada rumah Raden Aryo. Dengan begitu, untuk mengambil bayi Susana, mereka bertiga harus mencabut pelindung itu agar Susana bisa masuk ke dalam. Kalian ada perlu apa? Ya, singkat cerita, Surya dan Ratih datang ke rumah Ki Jaya. Surya berbicara langsung kepada Ki Jaya untuk mencabut pelindung yang dia pasang di rumah Raden Aryo, karena Susana sudah bangkit. Tapi kata Ki Jaya, dia tidak takut karena dia sudah punya pelindung sendiri untuk dirinya dan di rumahnya, sehingga Susana tidak akan bisa masuk ke dalam, guys. Surya terpancing emosi karena dia tahu Ki Jaya adalah orang yang mencelakakan Susana. Tapi Ki Jaya melawan balik dengan meremas boneka kayu itu yang membuat Surya tercekik. Ki Jaya bilang Susana yang sekarang bukanlah Susana yang sama sewaktu hidup. Arwah yang masuk ke dalam dirinya adalah arwah dendam Kusuma. Nah, saat Ki Jaya ingin menusuk Surya, Ratih mengorbankan diri. Ratih juga sempat mencabut kalung si dukun dan membakarnya. Otomatis Ki Jaya tidak bisa lagi melindungi diri dari arwah Susana. Sontak Ki Jaya pun panik karena Susana sudah datang, dan tanpa ampun, Susana langsung meremas kepala sang dukun sampai pecah. Hitungan ketiga, pas kita keluar, jangan lupa lu baca ayat kursi. Kembali ke dalam hutan, Japra dan Jali telah menyiapkan perangkap bagi sundel bolong. Tapi setelah ada Susana muncul, dilihat punggung setan itu tidak bolong. Mereka tidak tahu kalau Susana telah meninggal. Jadi dengan santainya, Japra dan Jali membebaskan Susana. Karena gak enak, ia adalah istri Raden Aryo. Setelah itu mereka berdua berbagi tugas. Japra akan menunggu di dalam hutan menemani Susana. Sedangkan Jali disuruh untuk memanggil Raden Aryo. Surya kemudian datang dan berbicara dengan Susana. Dia bilang Raden Aryo harus tetap hidup karena bayi Susana masih berada di tangan Minati. Biarkan kami, Mas. Mudah-mudahan gak lupa, kami baru saja menolong istri Raden. Singkat cerita, Raden Aryo telah sampai di hutan. Namun saat dia memanggil Susana, tapi apa yang dilihat Raden Aryo ini bukanlah Susana, melainkan wanita asing. Padahal yang dilihat Jali dan Japra adalah tetap Susana. Jali yang tidak tega meninggalkan Susana sendirian di hutan mengajaknya untuk bermalam di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Jali didatangi oleh Japra. Japra mendapat berita dari anak buahnya Raden Aryo jika Susana telah meninggal saat melahirkan. Jadi dia datang ke rumah dengan membawa abu almarhumah neneknya yang mujarab, yang berguna untuk membasmi setan. Tolong lo bikinin, ya. Iya, bentar ya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Susana bilang dia telah memasak mie untuk mereka. Sedangkan Jali disuruh ke belakang untuk membuat minuman untuk Susana. Lucunya dia lupa, ya Jali bikin minuman langsung 3 gelas, padahal ia disuruh hanya untuk Susana. Japra yang terkejut langsung mengalihkan perhatian dengan mengatakan ini adalah minuman jahe. Namun Susana berdalih bahwa dirinya tidak suka jahe. Dengan kebodohannya, Jali tidak mikir 2 kali. Langsung meminum, dia lupa kalau yang diminum itu bukan jahe, melainkan dari abu neneknya Japra.
Jali langsung memuntahkan minumannya, dan seketika semua yang ada di meja berubah menjadi belatung, dan Susana mengambil abunya dan memecahkannya. Mereka berdua ngibrit ketakutan. Apesnya Japra ketika mau cabut pakai sepeda, malah menabrak bakso si Bang Kumis. Ya jelas si Bang Kumis marah-marah, dan ketika ia menengok kaget di sana ada Susana. Begitu dia melihat sundel bolong, dia pura-pura menjadi orang buta lagi dan langsung cabut. Nah, akhirnya mereka berempat berkumpul. Surya pun menjelaskan permasalahannya. Jika Susana sekarang lagi mencari bayinya, maka Surya meminta bantuan Japra dan Jali. Sementara di tempat lain, Minati datang ke rumah Ki Jaya. Terkejut dia melihat tubuh Ki Jaya yang telah tergeletak di lantai. Dan ketika di rumah, Minati diteror oleh Susana. Raden Aryo kemudian datang menghampiri Minati. Minati menceritakan semuanya, namun Raden Aryo tidak percaya jika Susana hidup kembali. Dan untuk membuktikannya, mereka pergi ke makam Susana. Dan tentu saja, mayatnya sudah hilang. Jalan satu-satunya mereka harus memanggil orang pintar lagi. Kali ini mereka meminta Ki Sableng yang datang ke rumahnya untuk memasang pelindung. Ki Sableng juga memberikan sebuah cermin dan sebuah keris kepada Minati sebagai perlindungan diri. Singkat cerita, di malam itu sedang ada pesta wiwitan. Surya dan temannya telah merencanakan sesuatu. Japra dan Jali sudah berada di depan rumah Raden Aryo. Mereka membujuk para penjaga di sana untuk ikut berpesta. Ya, 3 orang itu tergoda ajakannya, tapi masih ada satu penjaga lagi yang tidak mau pergi. Sesuai rencana, ketiga orang tadi dibuat mabuk di sana. Setelah itu Ratih datang. Dia beralasan jika kemarin dia pulang kampung untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Raden Aryo segera menyuruh Ratih untuk masuk dan bekerja. Kesal melihat penjaga tidak ada di sana, Raden Aryo membawa Japra untuk ikut dengannya ke pesta. Ratih kemudian masuk ke dalam dan bertemu dengan Minati. Ratih meminta izin untuk segera bekerja, tapi Minati mencium bau tidak enak dari tubuh Ratih. Ketika Ratih ingin mengambil bayi itu, sayang si bayi tidak ada di tempatnya, guys. Lalu jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Minati memanggil Ratih kembali dan mendekatkan kerisnya kepada tubuh Ratih. Namun tidak terjadi apa-apa. Dan ketika Minati mengeluarkan cerminnya, setelah dilihat dari cermin, punggung Ratih terlihat bolong. Ya, ternyata itu adalah Susana yang menyamar menjadi Ratih. Susana beraksi, kekuatannya sangat kuat, sampai lampu di dalam rumah semua padam. Satu orang anak buah Raden Aryo masuk ke dalam rumah, tapi Jali tidak berani ikut dengannya. Orang itu kemudian melihat Susana muncul di dalam cermin, tapi ketika dia lihat langsung, bayangannya tidak ada. Kejadian itu berlangsung beberapa kali, dan tiba-tiba ya, Susana muncul tepat di sampingnya dan mengeluarkan belatung dari punggungnya. Terus pria ini diserang dan membuatnya tewas. Raden Aryo bertemu dengan ketiga anak buahnya di sana dan langsung menyuruh mereka untuk kembali ke rumah. Raden Aryo masuk ke dalam rumah dan terheran keadaan rumah sudah gelap dan melihat satu orang anak buahnya telah tewas mengenaskan. Kemudian menghampiri sang bayi yang dilihatnya masih ada di tempatnya. Dia juga menemukan Minati yang sedang bersembunyi ketakutan. Lalu mengatakan Susana telah datang untuk balas dendam. Surya juga ikutan masuk ke dalam rumah, tapi dihadang oleh anak buah Raden Aryo. Kali ini Surya harus menghadapi kedua orang tersebut. Namun ada satu orang yang ketinggalan. Orang ini bertemu dengan Susana. Lalu dia mencoba menusukkan senjatanya kepada Susana, namun tidak mempan. Ya, akibatnya orang itu terbakar dan tewas.
Sementara Surya bertarung hingga keluar rumah yang kesulitan mengalahkan kedua orang itu. Nah, ketika nyawa Surya terancam, Susana datang untuk membantunya. Lalu si pria ini mengeluarkan suling bambunya. Susana pun merasa kesakitan. Surya segera bertindak, akhirnya kemampuan Susana kembali. Suling itu dibuatnya mengeluarkan belatung dari setiap lubangnya. Dan set, pria ini harus merasakan suling yang menancap di lehernya. Pria yang satunya lagi juga tak luput kena amukan Susana yang berhasil ditublas kepalanya menggunakan keris. Kemudian datang Minati yang mengancam akan membunuh bayi Susana. Sementara Raden Aryo juga telah memegang senapan. Nah, tak berselang lama, satu paku tiba-tiba mengenai tubuh Susana, yang ternyata itu adalah Ki Sableng yang datang ke rumah. Susana tertancap paku yang lainnya, dia juga terkena tembakan dari Raden Aryo. Surya kemudian datang di saat yang tepat, dia berkelahi dengan Raden Aryo dan membuat jari-jari tangan Aryo terpotong. Sedangkan Susana sendiri sudah tak berdaya akibat paku yang ditancapkan oleh Ki Sableng. Surya kemudian datang menolong Susana, dia mencabut semua paku yang menempel di tubuhnya. Setelah itu Susana bangkit, kekuatannya telah kembali. Dia segera membunuh Ki Sableng dengan pakunya sendiri. Terus giliran Raden Aryo yang dihabisinya dengan senapan. Ya, setelah ini Susana kemudian terbang keluar terus mengejar Minati yang mencoba kabur. Minati melemparkan bayi Susana, tapi dia berhasil menyelamatkannya. Namun dendam Susana belum sampai di sana. Justru ia semakin marah dan terus mengejar Minati. Susana membalas perbuatan Minati kepadanya, persis rasa sakit yang dia rasakan sewaktu Susana melahirkan. Ya, sadis. Punggung Minati dibuat membesar seperti Susana ketika melahirkan. Dan ternyata Susanalah yang keluar dari tubuh Minati, yang langsung membuat Minati tewas seketika. Nah, di scene terakhir, Susana meminta bayinya dan berkata apakah Surya masih menginginkan untuk hidup bersama dengannya. Surya pun menjawab, pertama, dia harus melenyapkan bayi ini dulu, baru Surya bundir. Dengan begitu, mereka bertiga akan bersatu di alam lain. Di sini Surya sangat kebingungan, apakah dia akan berpikir logis atau mengikuti cinta sejatinya. Surya memeluk Susana dengan rasa sayang, tapi Surya mengeluarkan sebuah paku Ki Sableng, menancapkan paku itu tepat di tengah-tengah kepalanya, dan meminta maaf kepada Susana. Dengan perasaan bersalah, Surya berkata dia tidak tega membunuh bayi itu. Dia berjanji akan merawatnya hingga besar sebagai rasa cinta dia kepada Susana. Begitulah ceritanya, dan film pun selesai. Nah, gimana filmnya sob? Seru kan? Horor yang dibalut dengan romansa ini, sedihnya, lucunya dapat, dan seremnya juga dapat. Ya itulah alur cerita film Susana Malam Jumat Kliwon. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.